Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah atas itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? لا تعلمون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dialah Al-Muhaimin, zat yang maha memelihara, maha melindungi, dan maha mengawasi. Dan tentunya kita selalu berharap agar Allah senantiasa memelihara, melindungi, dan mengawasi serta mengawal setiap detik dalam kehidupan yang kita jalani. Salawat berserta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita merupakan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sahabat Asil TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah menginjak ke hari 24 di bulan Ramadan. Dan insya Allah Asil TV akan hadir sampai dengan akhir Ramadan nanti pada setiap petangnya untuk program Tanya Jawab seputar Ramadan yang akan membahas masalah-masalah seputar Ramadan yang kita hadapi. Dan insya Allah pada petang hari ini sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Ali Mustafa Hafizahullah Ta'ala yang insya Allah nanti akan memberikan sedikit materi kepada kita. Dan kemudian kita akan membuka sesi tanya jawab di chat dan telepon di 0811 755 0606. Kami ulangi, chat dan telepon di 0811 755 0606. Baik, kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Ustadz. Sehat, Bang. Ya, baik, alhamdulillah. Baik, pemirsa Asil TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah sebentar lagi akan kita dengarkan materi yang akan disampaikan Ustadz. Dan untuk selanjutnya kita dapat chat dan telepon melalui kos 0811 755 0606. Tafadhol Ustadz untuk materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita untuk bersua hingga akhir Ramadan, yang mana kita akan berpisah dengan bulan Ramadan yang mulai ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan la'allakum tattaqun, predikat takwa yang sudah Allah janjikan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang walillahi utaqa minan nar, termasuk orang-orang yang terbebaskan daripada ancaman api neraka. Salawat dan salam teruntuk baginda yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara kewajiban sebagai seorang muslim yang berjumpa dengan bulan Ramadan, wabil khusus di akhir-akhir Ramadan, yaitu kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membayar zakat. Zakat secara bahasa artinya az-ziyadah wan nama, bertumbuh dan berkembang. Artinya adalah kita mengeluarkan harta kita sehingga harta yang kita keluarkan tersebut bisa bertumbuh dan berkembang. Zakat terbagi menjadi dua, ada nama zakatul fitr, zakat fitrah bahasa kita, atau disebut dengan zakatul mal atau zakat harta. Yang berkaitan dengan Idul Fitri atau bulan Ramadan itu hanya zakatul fitr. Ada pemahaman yang kurang tepat di sebagian kaum muslimin berkaitan dengan zakatul mal, zakat harta, yaitu mereka mengeluarkan zakatul mal itu ketika Ramadan. Padahal zakatul mal itu berkaitan dengan haul, yaitu sampainya nisab dan sudah berlalu 1 tahun hijriah. Yaitu andai kata misalnya nisabnya emas, maka barang siapa yang sudah sampai nisab andai kata di bulan 1 Muharram, dia sudah memiliki zakat harta 85 gram emas. Maka dilihat Muharram tahun depan, andai kata masih tetap memiliki 85 gram
emas, maka dikeluarkan zakatnya di bulan Muharramnya, tidak menanti bulan Ramadan. Maka nisab orang tentu berbeda-beda. Kapan dia memiliki nisab, kapan dia haulnya, maka tidak ada kaitannya sebenarnya zakat mal dengan Ramadan. Yang berkaitan dengan Ramadan itu hanya zakatul fitr atau zakat fitrah bahasa kita. Zakat fitrah ini hukumnya wajib. Abdullah bin Umar mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wajibkan zakat fitrah itu 1 sa' daripada kurma, atau sa'an min syair, atau 1 sa' daripada gandum, alal abdi, diwajibkan atas hamba, atas orang merdeka, laki-laki, perempuan, kecil maupun dewasa daripada kaum muslimin. Artinya di sini adalah siapapun yang hidup dan berjumpa dengan bulan Ramadan, maka diwajibkan atasnya membayarkan zakatul fitr ini. Kepada siapa diwajibkan? Tentunya muslim, kemudian dia mampu, artinya memiliki 1 sa' ketika Idul Fitri, kemudian sisanya dia zakatkan, kemudian mendapati waktu zakat yaitu bulan Ramadan, kemudian berikutnya ya, dia memiliki kelebihan harta, dia muslim, dan dia mampu, dan dia mendapati bulan Ramadan. Kemudian ihbati fillah rahimakumullah, waktu dikeluarkan zakat. Abdullah bin Umar mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitr qabla khurujin nas ila shalah. Waktu yang afdal yaitu kita membayarkan zakatul fitr setelah salat subuh dan sebelum kita berangkat salat Id. Itu yang dianjurkan. Waktu yang diwajibkan yaitu ketika malam takbiran. Ini hari terakhir kita Ramadan, buka terakhir kita, besok hari kita salat Id, maka itu diwajibkan kita untuk membayarkan zakatul fitr. Adapun waktu yang diperbolehkan, kata Ibnu Umar, faradar Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitr wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yawmin aw yawmin. Yaitu 1 hari atau 2 hari sebelum Id. Itu juga waktu yang diperbolehkan. Kemudian apa hikmah daripada zakatul fitr? Dikatakan juga Abdullah bin Umar mengatakan, Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan, farada Rasulullah SAW zakatul fitr tuhratan lis-sha'im. Zakatul fitr itu adalah sebagai pembersih bagi orang berpuasa. Membersihkan dari apa? Minal lagwi war rafathi, dari perbuatan sia-sia, dari perkataan yang sia-sia. Subhanallah. Kita berpuasa dan tak jarang puasa kita diiringi dengan hal-hal yang sia-sia. Maka kita membersihkan dengan membayar zakat. Kemudian hikmahnya adalah tu'matan lil masakin, memberikan makan bagi orang-orang miskin. Man addaha qabla salati fahiya zakatun makbulah. Barang siapa yang membayar zakatul fitr sebelum Idul Fitr, sebelum salat Id, maka zakatnya diterima. Wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Akan tapi barang siapa yang menunaikan zakatul fitr setelah pulang salat Id, maka zakatnya tidak sah dan tidak diterima. Kemudian ukuran zakat, ya tadi kita sudah jelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan zakat diwajibkan yaitu 1 sa' daripada kurma, 1 sa' daripada gandum dan seterusnya. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kunna nukhriju zakat al-fitr sa'an min ta'am, aw sa'an min syair, aw sa'an min tamar, aw sa'an min aqid, aw sa'an min zabib. Dahulu kami mengeluarkan zakat al-fitr itu 1 sa' makanan, 1 sa' gandum, 1 sa' kurma, 1 sa' keju, atau 1 sa' anggur kering. Nah, 1 sa' ini adalah 4 mud. Ukuran sa' ini bukan ukuran berat, tapi volume. Ya. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu 2 tangan orang dewasa, tidak besar, tidak kecil, tidak dirapat, tidak direnggang, biasa saja. Kita ciduk makanan tersebut, ini namanya 1 mud. 1, 2, 3, 4. 4 kali mud ini namanya 1 sa'. Nah, karena dia berat volume, bukan berat kilogram, tentu beda-beda. Kurma tentu beda beratnya dengan gandum, beda beratnya dengan, tentu ketika kurma mungkin lebih berat, lebih padat. Kalau gandum mungkin sedikit karena memang cakupannya juga sedikit. Maka bagaimana dengan beras? Beras dan bagaimana dikonversikan ke kilogram? Terjadi perbedaan yang cukup
panjang di sini. Afdolnya kita mengambil yang hati-hati, yaitu kurang lebih 2,5 kg sampai dengan 3 kg. Jadi satu sok itu adalah 2,5 sampai dengan 3 kg. Itu ukuran. Kemudian apa yang dikeluarkan? Berdasarkan hadis di atas, yaitu makanan, gandum, kurma, keju, dan seterusnya. Kenapa? Karena itulah makanan pokok. Jadi apa makanan pokok di suatu tempat, itu yang dikeluarkan. Dan di tempat kita itu beras. Di tempat kita itu beras, maka kita keluarkan 2,5 kg beras per orang, atau 2,7 lebih hati-hati, atau 3 kg insya Allah tidak ada masalah per jiwanya. Ya. Kemudian apa yang dikeluarkan, yaitu berupa makanan pokok. Bolehkah kita mengeluarkan selain daripada jenis yang di atas? Boleh, andai kata itu memang makanan pokok yang ada di suatu tempat tersebut. Lantas bagaimana jika kita nominalkan dengan mata uang, dengan kartal, dengan transport, dan seterusnya? Andai kata uang yang kita maksud adalah uang yang kita titipkan kepada amil zakat, kemudian ketika amil mendistribusikan kepada mustahiknya dalam bentuk beras, tidak ada masalah. Jadi kita titipkan ke teman kita yang petugas masjid, tolong saya tidak sempat beli beras. Nah, penitia masjid ini ketika dia menyalurkan nantinya berupa beras, maka insya Allah yang dihitung adalah apa yang sampai kepada mustahik. Akan tapi jika kita memberikan kepada mustahik dalam berupa uang, maka di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Jumhur ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad mengatakan tidak sah kecuali dengan makanan pokok berdasarkan dalil-dalil yang ada. Adapun pendapat yang mengatakan boleh diuangkan, dinominalkan dengan uang, itu pendapat Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah. Maka Allah Ta'ala alam, yang paling benar adalah tidak boleh diuangkan. Yang paling benar adalah tidak boleh diuangkan. Harus dengan memberikan makanan pokok tersebut. Kemudian pembahasan berikutnya adalah siapa mustahik zakat. Kepada siapa kita berikan. Ada dua pendapat besar. Pendapat pertama mengatakan 8 asnaf, 8 golongan yang Allah katakan innamas shadaqat dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amili 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah ibnu sabil. Ada 8. Pendapat kedua mengatakan zakat itu hanya untuk fakir miskin berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im minal lagwi warrafath wa tu'matan lil masakin. Di sini dikatakan memberikan makan bagi fakir miskin. Maka Allah Ta'ala alam yang paling tepat berdasarkan dalil ini adalah zakatul fitr itu khusus hanya fakir miskin saja. Adapun zakat mal kita berikan kepada 8 golongan dan ada juga di dalamnya fakir miskin. Allah Ta'ala a'lam. Ya baik Ustaz, dari perbincangan Ustaz di depan tadi, saya mengambil 2 poin. Yang pertama itu ternyata zakat itu untuk membersihkan orang yang berpuasa ya Ustaz ya. Itu anak baru tahu. Terus zakatul fitr membersihkan kita, zakatul mal membersihkan harta. Ya. Jadi orang yang berpuasa dibersihkan dengan zakat fitrah, orang yang memiliki kekayaan dibersihkan, sucikan hartanya dengan zakat. Dengan zakatnya. Masya Allah, alhamdulillah. Sebuah wawasan yang mungkin beberapa dari kita baru mengetahuinya. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Artinya juga barang yang kita keluarkan itu kotoran, bahasa kasarnya. Dengan kita keluarkan itulah bersih. Maka seharusnya kita memberikan kepada yang memang membutuhkan, tidak sembarang kita berikan. Nah. Baik. Sepertinya sudah ada masuk dan alhamdulillah ini banyak pertanyaan tentang zakat juga Ustaz. Baik. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Kita mulai dulu Ustaz. Apa hukumnya memberikan zakat fitri, maksudnya fitrah kepada om mertua atau saudara kandung? Naam, barakallahu fiik. Apa hukum memberikan zakat fitrah kepada mertua atau saudara? Naam. Simpelnya, zakatul fitr ini boleh diberikan kepada orang yang bukan tanggungan kita. Siapa tanggungan kita? Kalau kita seorang laki-laki, tentu tanggungan kita adalah orang tua, kemudian istri, kemudian anak, kemudian
Ya, itulah gambaran besar. Orang yang tinggal bersama kita, betul. Lantas bagaimana kepada mertua? Apakah mertua tanggung jawab kita? Apakah saudara kandung tanggung jawab kita? Secara garis besar tidak. Tapi apakah kita boleh memberikan zakat kepada mereka? Secara garis besar boleh. Tapi yang afdol kita katakan tidak. Kenapa? Karena mertua kalau bisa kita jadikan dia tanggungan kita. Bukan sekali setahun tapi setiap bulan. Saudara kandung kita yang memang dia tidak mampu dan seterusnya, dan kita diberikan kelebihan, kita masukkan daftar kepada daftar orang-orang yang jadi tanggungan kita. Ya. Walaupun kalau sekiranya dikatakan boleh saja sah, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau bisa rugi kiranya kalau mereka yang orang-orang yang kita cintai tersebut, kita hanya kenal mereka sekali setahun saja. Allah Ta'ala alam. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Apakah tetap wajib zakat fitri bagi orang yang sedang sakit keras di rumah sakit, Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Sakit keras di rumah sakit, apakah wajib membayar zakat fitr? Ya. Anak bayi yang baru lahir juga wajib. Dia lahir di nanti malam 27, malam 28, malam 9. Yang jelas dia berjumpa dengan bulan Ramadan, diwajibkan bayar zakat. Lantas siapa yang membayarkan? Tentu orang-orang lain. Kalau yang sakit tadi dia orang tua, tentu anaknya. Kalau dia sebagai seorang suami, tentu ya orang tuanya mungkin, atau pihak-pihak lain, ya kita gotong royong mungkin atau bagaimana, insya Allah tidak ada masalah. Apalagi cuma 2,5 kilogram, itu tidak sampai, mungkin berapa ya? 1 kilo sekarang. Dikonversikan sekitar 50.000. 50.000, ya insya Allah dari harta yang sakit tadi mungkin dilihat di rumahnya ada uang 50.000, kita belikan beras. Insya Allah tidak ada masalah. Baik. Nah. Baik, kemudian ada pertanyaan, apakah perusahaan sebagai badan hukum wajib mengeluarkan zakat? Dan bagaimana dengan pemegang sahamnya? Nah, ini bukan zakat fitrah berarti ya? Zakat mal. Mungkin zakat mal ini arahnya, Ustaz. Karena kan kalau ini kan per jiwa ya, Ustaz ya. Kalau zakat fitrah yang dimaksud tidak wajib ya, tidak wajib kita membayar zakat karyawan kita, tidak ya. Tapi mungkin BPJS, ketenagakerjaan dan seterusnya itu beda. Apakah perusahaan tersebut wajib membayar zakat mal dalam artian maka zakat mal itu pembahasannya beda lagi. Pertama syaratnya muslim, balik berakal, yang kemudian yang ketiga milkut tam. Memang harta itu punya dia. Saya punya 100 juta, memang punya saya. Tapi kalau 100 juta ini punya saya cuma 20 juta, kawan 20, kawan 20, kawan berkongsi, kita ternyata 5 orang, 10. Berarti bukan punya saya. Kemudian sudah sampai nisab. Sekarang nisab emas itu 85 gram. Sekarang emas itu 3 juta. Berarti kurang lebih 255 juta nisabnya. Walaupun sekarang Basnas sudah mengeluarkan undang-undang terbaru di tahun 2026 ini, mengeluarkan kalau tidak salah nomor 15 tahun 2026, bahwasanya zakat emas itu memang 85 gram, tapi kadar emasnya 14 karat. Jadi dikonversikan ke rupiah, jatuhlah kurang lebih 150-an juta atau 120-an juta. Maka barang siapa yang punya uang 120-an juta atau 150 juta telah diwajibkan baginya zakat. Nah, itu nisab yang ada di peraturan terbaru undang-undang kita. Walaupun di sana terjadi perdebatan yang panjang 24 karat atau 14 karat, tapi itulah yang sudah menjadi undang-undang. Dan berikutnya adalah sudah berlalu 1 tahun. Nah, di sini yang mungkin jadi titik berat. Saya pribadi perpindahan 24 menjadi 14, insya Allah saya pribadi tidak ada masalah. Karena kita paham bahwasanya maksudnya adalah kalau kita ikuti nisab emas yang 255 juta, itu berarti yang berhak menyalurkan zakat itu berkurang orangnya. Sementara kemiskinan bertambah atau gaji dan seterusnya tidak naik, kebutuhan pokok justru yang malah naik. Maka dirubahlah kadar seperti ini, insya Allah saya pribadi, Allah Ta'ala alam tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah 1 tahun. Nah, di sini ada namanya zakat profesi dan yang lainnya kemudian dikeluarkan setiap bulan.
Nah, itu yang mungkin kita kritisi, kami pribadi mengkritisi barang siapa yang misalnya gajinya misalnya 10 juta, maka setahun berarti 12 juta. Maka dikeluarkan gajinya zakatnya per bulan. Nah, ini yang perlu kita kritisi. Kenapa? Karena ini bukan neto, bukan gaji bersih. Karena kita harusnya zakat itu memang saving kita ya, memang barang yang kita simpan ya, dikeluarkan kebutuhan pokok kita, sewa rumah lah, kredit ini, kredit itu, segala macam, sekolah anak, berapa yang tersisa itulah yang dizakatkan. Tapi kalau kita bulatkan 10 juta per bulan, sekian per tahun berarti dikeluarkan, ini yang mungkin perlu kita kritisi. Dan mungkin namanya bukan zakat ya, Pak? Allah Ta'ala lah ya, mungkin zakat profesi lebih. Kami ada mengkiaskan dengan pertanian, Ustaz. Nah, pertanian kan tidak tiap bulan. Iya. Pertanian pertama itu biasanya pertanian itu tidak semua barang dizakatkan. Ada pertanian itu tidak sawit, tidak karet, tidak sayuran. Betul. Itu pertanian, tapi pertanian itu makanan pokok, beras dan seterusnya. Iya. Kedua, pertanian kan tidak tiap bulan. Sawah itu kan biasanya 3 bulan ya, 3 bulan baru panen. Berarti setahun itu 4 kali. Pertama. Kedua, zakatnya beda. Itu pertanian itu 10% atau 5%. Nah, sementara kita kiaskan gaji kita dengan pertanian, tapi untuk nominalnya kita kiaskan dengan emas. Tapi yang menjadi permasalahan adalah zakat itu memang barang tersimpan yang tidak terpakai baru dikeluarkan zakatnya. Sudah berlalu 1 tahun. Ya. Tapi kalau sekiranya dia kebutuhannya banyak dan seterusnya, maka ini tidak layak kita katakan dikeluarkan zakatnya. Allah Ta'ala alam. Ya, mana bertanya lagi karena ada kebetulan pertanyaan mengenai itu, apakah tanggapan itu? Oke, jadi kita sudah menjawab. Maka tidak dikatakan milkutam, berarti dia tidak punya harta sepenuhnya, karena harta dia walaupun banyak tapi habis digunakan untuk operasional. Sama begini, Bang. Saya punya perusahaan, saya punya income sekian ratus juta misalnya per bulan. Hitung dulu, saya sewa rukonya, gaji karyawannya, dan maka yang jadi zakat itu untung labanya dikumpulkan selama setahun, nah, barulah dikeluarkan zakat. Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Ya, masih berkenaan dengan zakat kayaknya. Afan Ustadz, Ana mau bertanya, bolehkah Ana membayarkan zakat fitrah ibu dan bapak Ana yang sedang berada di kampung dengan mentransfer uang untuk nanti dibeli beras oleh orang tua dan Ana di kampung? Ana sudah bilang ke ibu kalau dibelikan beras sebanyak 6 kilo, yaitu zakat fitrah untuk ibu 3 kilo dan bapak 3 kilo. Syukran jazakallah khairan dari Umulut di Lampung Selatan. Nah, barakallahu fikum. Itu yang tadi kita jelaskan. Boleh kita berikan berupa uang dalam artian nantinya kesampainya ke mustahiknya itu bukan berupa uang, tapi berupa beras. Jadi kita judulnya ibu kita tadi adalah wakil kita untuk memberikan, menyalurkan zakat kita tadi atau zakat ibu kita tadi. Jadi di sini ada 2 poin. Pertama, kita yang membayarkan orang tua kita, ini suatu kebaikan, suatu bakti kita kepada orang tua. Kedua, orang tua yang memberikan orang tua yang membelikan beras, dan ini yang benar, dan orang tua yang mendistribusikan beras tersebut, insya Allah tidak ada masalah. Ya. Baik, sepertinya ada telepon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terputus? Assalamualaikum. Oke, masih kita coba hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak. Ya, dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak? Halo. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak, silakan. Dengan Bapak siapa? Dari mana? Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Ya, kita masih menunggu koneksi yang stabil. Assalamualaikum, Pak.
Assalamualaikum Pak. Oke, mungkin nanti bisa kita diulang lagi ya Pak ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ana izin bertanya, apa hukumnya seorang muslim tidak mau mengikuti yang ditetapkan pemerintah dalam menentukan satu Ramadan, lebih mengikuti kelompoknya, yaitu orang-orang yang tidak taat kepada pemimpin? Syukran Ustadz. Ana, mungkin Ustadz bisa menganalisa sendiri pertanyaannya. Nah, Ya. pertama disclaimer dulu ya, kita netral dalam artian Ya. apakah yang tidak mengikuti pemerintah dikatakan tidak taat Ya. dalam kurung memberontak? Ya. Nah, tentu kurang tepat ya Tidak istilah. generalisir kayak gitu ya Ustadz ya. Tidak tepat kurang kita Ya. katakan memberontak ya. Baik. Kenapa demikian? Pertama, alhamdulillah pemerintah kita memberikan Ya. pilihan seperti itu dan tidak bersifat memaksa. Ya. Seharusnya bisa pemerintah mengatakan tidak boleh kecuali apa yang kita tetapkan. Ya. Tapi ternyata pemerintah kita memberikan kelapangan, Ya. dipersilahkan, diberikan toleransi. Ya. Kalau sudah ada izin seperti itu tidak bisa kita paksakan, dalam artian berarti mereka tidak taat. Kedua, memang afdolnya dan sunnahnya memang kita mengikuti pemerintah. Kenapa? Dalil tegas tidak ada, tapi istinbat dari dalil itu. Apa kata Nabi SAW? As-sawmu yauma tasumun. Puasa adalah di mana hari kalian semua berpuasa. Ya. Nah, siapa yang bisa mengkoordinir kita semua dari Sabang Merauke untuk berpuasa? Pemerintah. Ya. Pemerintah mengatakan presiden atau dari menteri kepada pemerintah daerah Pemda diumumkan besok Ramadan. Yang bisa menyuarakan ini hanyalah pemerintah. Ya. Dan sifatnya mengikat. Ya. Nah, begitu pula Idul Fitri, kata Nabi, wal fitru yauma tuftirun. Idul Fitri di mana kalian semua Idul Fitri, yaitu ketika pemerintah mengatakan Idul Fitri. Hanya saja terjadi perbedaan waktu itu. Kenapa? Satu, pemerintah kita menggunakan hilal. Di tempat lain mungkin menggunakan pasang surut air laut. Ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan metode-metode segala macam. Nah, ini yang mungkin perlu kita kritisi. Ya. Apakah metode yang benar dalam penentuan Ramadan dan Syawal? Yang benar adalah ru'yah. Maka Nabi SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika kalian melihat hilal dan berbukalah itu Idul Fitri ketika kalian melihat hilal. Nah, ketika ada metode-metode yang tidak sesuai, maka itu saja yang perlu kita kritisi. Apakah dengan hisab, dengan melihat pasang surut air laut itu benar atau tidak? Kita katakan tidak benar, kurang tepat. Tapi bagaimana dengan sholat? Ya. Kita sholat itu kan sebenarnya melihat matahari. Ya. Waktu sholat. Tapi kenapa kita menggunakan hisab? Kan sholat kita menggunakan hisab, menggunakan jam dan seterusnya. Tidak ada orang sholat keluar dia tengoknya matahari diukurnya. Nah, begitulah terjadi perbedaan di sana. Ketika kita katakan hisab tidak tepat, tapi kenapa sholat kita justru menggunakan hisab dan seterusnya. Itu yang pertama. Kedua, penentuan derajat. Ya. Di sebagian menentukan derajat itu kurang dari sekian persen. 1-2 derajat misalnya. Sudah dikatakan terlihat. Sebagian mengatakan tidak terlihat. Ya. Terjadi perdebatan yang panjang di sana. Ala kulli hal, kita wajib menjaga kondusif agar kita semua bisa beribadah. Dan tetap seseorang itu akan dihisab berdasarkan keyakinannya masing-masing. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah memegang teguh prinsip bahwasanya kita sami'na wa ata'na kepada pemerintah kita taat kepada pemerintah kita demi menjaga persatuan dan kesatuan. Dan andai kata di tempat itu ya misalnya kita pemerintah kita mengatakan demikian, Ramadan demikian, Lebaran demikian, maka kewajiban kita sebagai bangsa negara kita wajib taat kepada pemerintah kita. Ya. Allah Ta'ala alam. Dan tidak kita katakan yang tidak taat kepada pemerintah berarti dia pemberontak. Ya. Tidak sampai tidak sejauh itu. Tidak sejauh itu. Allah Ta'ala alam. Ya, baik. Tapi
andai kata di suatu tempat itu semuanya mengikuti metode tadi dan tidak pemerintah, apa sikap kita? Ya. Kalau kita ikuti pemerintah, saya sholat sendiri. Ya. Karena tidak ada mungkin di suatu tempat Ya, bisa semuanya jadi, seperti ya. itu. Maka kalau seperti itu kondisinya, kita ikut yang ada. Baik. Karena mayoritas yang ada seperti itu, Ya. maka kita ikut lebaran sama mereka. Allahu ta'ala alam. Ya. Ini ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Sepertinya ada hubungannya sedikit dengan yang kita bahas barusan. Jika seseorang umroh dan berhari raya di Mekah, maksudnya itu dia mungkin tinggal di, sepertinya ada telepon dulu, Ustaz, nanti kita bahas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, dengan Pak siapa Pak? Dari mana? Pak, dari Pekanbaru. Iya Pak, dengan Pak siapa? Pak Yus. Tanya Ustaz, apakah pakat mal kita itu boleh dikasihkan pada karyawan kita? Baik. Itu saja Pak? Ya. Ya, kami tangkap pertanyaannya Pak. Mungkin insya Allah sebentar lagi akan dibahas sama Ustadz. Ustadz, paham? Dapat poinnya Ustadz? Nah, barakallahu fikum, kepada Bapak yang bertanya, bolehkah zakat mal diberikan kepada karyawan kita? Zakat mal sudah Allah jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60. Ya, Allah Subhanahu wa taala jelaskan ada 8 golongan. Fakir, miskin, amil, riqab, mu'allaf qulubuhum, fi sabilillah, ibnu sabil, al-gharim dan seterusnya. Andai kata karyawan kita itu termasuk dari 8 golongan tadi, maka bismillah, alhamdulillah, kita berikan zakat. Dan saya melihat ini lebih afdol. Ya. Kenapa? Karena orang terdekat kita, dan dengan itu juga akan menumbuhkan loyalitas. Karena loyalitas itu tidak jauh daripada apa yang mereka dapatkan. Nah, feedbacknya. Sebagian kita ingin anggota kita loyal dan seterusnya. Sementara kita tak jarang menuntut mereka bekerja di luar waktu. Tak jarang kita menuntut mereka bekerja di luar daripada job desk-nya. Maka kita berikan zakat kepada mereka, semoga dengan itu mereka akan loyal dan insya Allah ini juga akan bermanfaat bagi kitanya. Allah Ta'ala alam. Tapi memang dia berhak untuk dan masuk daripada 8 golongan tadi. Nah. Iya. Baik. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Yus ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz. Baik, berlanjut kita ulangi ke pertanyaan yang tadi Ustadz. Sehubungan dengan jika seseorang melakukan umroh dan berhari raya di Mekah, ternyata puasanya itu kurang satu hari dari puasa di Indonesia. Apakah itu harus diganti, Ustaz? Nah, Allah Ta'ala alam. Berarti jatuhnya 28 28 mungkin 28 seperti itu. Atau kebalikannya. Atau di Indonesia 30, dia kurang dari satunya, 29. Atau di Indonesia 29, atau kebalikan. Dia 28, ya. Atau kebalikan dalam artian 31 mungkin. Ya, bisa jadi juga. Ya. Ya, kalau 31 insya Allah tidak ada masalah, cuman masalahnya kalau kurang. Ya. Maka bulan Hijriah itu tidak ada 28. Bulan itu hanya 29 nanti 30 atau 29. Lantas bagaimana jika kurang? Allah Ta'ala alam, kita qadha. Kita qadha ya Ustaz. Di hari yang lain. Nah. Baik. Ya, ini ada pertanyaan juga Ustaz. Izin bertanya, apakah doa witir di sholat tarawih makmum dianjurkan mengangkat tangan, apa boleh tidak mengangkat tangan Ustaz? Syukron. Nah, Allah Ta'ala, saya tidak tahu kenapa ada pertanyaan seperti ini ya. Karena kita takut dengan kunut, kita masih anti dengan kunut, sehingga kunut witir pun kita pertanyakan. Kunut itu disunnahkan, kunut nazilah, kunut witir itu hadisnya sangat jelas ya. Yang diperselisihkan adalah kunut subuh. Ya, dan diperselisihkan lagi kalau kita kondisi sebagai seorang makmum. Sebagian berpendapat ini kalau kunut subuh ya, sebagian berpendapat wajib mengikuti imam karena innama ju'ilal imam liutamma bihi. Kita ngikutin imam karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Sebagian mengatakan tidak diikuti. Kenapa? Karena imam melakukan kesalahan. Kunut itu salah, maka tidak wajib kita kunut. Nah, ini kunut subuh. Lantas bagaimana kunut witir, kunut nazilah? Maka tidak ada yang mempermasalahkan. Ini sunnah. Ya. Dan kunut kita diwajibkan mengangkat tangan, diwajibkan kita untuk mengikuti, mengaminkan, bahkan mengaminkan. Allahumma hadina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina syarra ma qadait, amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tidak boleh amin. Diam. Puji-pujian kepada Allah itu tidak boleh kita amin. Allahumma innaka afun dan seterusnya itu kita angkat tangan dan kita aminkan. Ya, jadi tidak ada lagi pertanyaan seperti ini. Memang kita banyak kita jumpai teman-teman seperti itu.
kunut, dan ini bukan di witir ya, bukan di tarawih tapi di witir. Di rakaat terakhir, di satu rakaat terakhir imamnya rukuk kemudian doa kunut. Ya, kita angkat tangan dan kita aminkan. Ya Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita ya Ustaz ya. Kita jumpai sebagian teman-teman masih meragukan, maka semoga dengan ini tidak ada lagi yang ragu. Dan yang kurang juga di sebagian teman-teman diam. Yang betul itu dia ngangkat tangan dan amin. Amin. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa tercerahkan ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mana yang lebih afdal, azan di aplikasi HP atau azan yang di dekat rumah? Karena beberapa hari waktu yang lalu, saya sahur di ujung waktu mendekati azan, tahu-tahu sudah terdengar azan di aplikasi HP, sedangkan azan dekat rumah belum berkumandang. Nah iya, apakah minuman yang saya pegang masih bisa saya nikmati? Barakallahu fiq. Nah, barakallahu fikum. Ketika sahur dia pakainya HP, ketika berbuka pakainya yang depan rumah. Ya. Allah Ta'ala, di mana yang kira-kira lebih akurat? Ya. Kalau sekiranya di handphone akurat dan itu memang tersambung ke internet, insya Allah itu akurat. Seperti jam ya, kalau kita keluar negeri, kita aktifkan internetnya, jamnya otomatis berubah. Maka kita ikutin yang internet tersebut, yang aplikasi tersebut. Adapun azan yang di rumah kita itu yang azan manusia. Kadang dia kamar mandi, kadang dia setel mikrofon kah. Apalagi kalau berbuka itu dia minum dulu, pasti minum dulu, makan dulu, dia satu butir kurma, baru dia bisa azan. Ya. Maka andai kata kita punya aplikasi atau kita tonton TV dan itu tepat waktu, itu yang kita jadikan patokan. Allahu Ta'ala alam. Dan sekarang kan aplikasi itu ada yang dari Kemenak langsung Ustaz, jadi setidaknya lebih aman kan. Ya, betul. Kemenak itu kan sudah mewakili. Betul. Apa yang... Maka itu kalau andai kata itu memang akurat, maka kita pakai yang itu. Masya Allah, sangat mencerahkan insya Allah. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan kembali ke tema zakat kita di depan. Saya salah mengirimkan dana zakat ke nomor rekening infak di aplikasi. Bagaimana statusnya? Kira-kira saya dapat mendapatkan poin dari pertanyaan ini. Saya salah mengirimkan dana zakat ke nomor rekening infak di aplikasi. Bagaimana statusnya? Ini zakat mal atau zakat? Zakat mal sepertinya ini, Ustaz. Nah, ini poin penting. Ya. Pertama, zakat mal itu orang yang terkhusus, tidak sembarang orang. Ya. Kedua, zakat mal itu tidak mesti dibunyikan. Kita lihat teman kita ini motornya, mohon maaf mungkin lampunya tidak ada. Kita lihat juga anaknya banyak dan mungkin anaknya nunggak sekolah dan segala macam. Kita berikan dalam ini tambah-tambahan jajan kah atau apa. Tapi judulnya zakat, tidak ada masalah. Gitu ya, tidak mesti ini zakat, tidak mesti. Karena mungkin terkadang tersinggung teman-teman kita, kita jaga juga marwah mereka, karena memang ada sebagian orang itu yang memang Allah katakan lis-sa'ili wal mahrum, di sebagian harta kita itu ada milik orang yang sa'il yang memang meminta, ada yang mahrum menjaga jiwanya, menjaga dirinya dan minta-minta, padahal dia butuh. Maka kita lihat dikata dia butuh, kita berikan tambah-tambah baju lebaran atau apalah judulnya ini. Tidak ada masalah. Atau kita bayarkan ke sekolahnya langsung, karena di antara makna fisabilillah itu adalah santri atau ustadz atau siapapun yang menegakkan agama Allah. Kita lihat anak bapak ini nunggak SPP, kita transfer ke biaya sekolahnya, insya Allah tidak ada masalah. Ya, Allah Ta'ala alam. Ya, baik. Ini ada pertanyaan juga Ustaz. Anda coba meramunya, saya mungkin karena tidak lengkap pertanyaannya. Lebih afdol mana zakat fitri lewat masjid atau sendiri Ustaz? Nah mungkin ada yang dari kita ini pingin, maksudnya lebih baik yang mana gitu? Apakah kita lewat masjid karena memang sudah umumnya di masyarakat kita itu menyetorkan zakat fitri itu lewat masjid, atau kita datang langsung ke orangnya dan memberikan zakatnya? Nah, Allah Ta'ala alam, saya belum dapat mana yang afdol. Ya. Tapi andai kata mungkin dengan kesibukan kita dan seterusnya, kita titipkan ke masjid dan kita lihat panitia masjid memang amanah dan memang tepat sasaran. Kadang kita kan tidak tahu di komplek kita itu ada orang miskin atau tidak, karena memang jarang keluar rumah, pergi matahari belum terbit, pulang matahari sudah tenggelam. Kita tidak kenal dengan tetangga. Sementara di masjid itu data ada, karena kita akan koordinasi dengan Pak RT, Pak RW, mereka yang memberikan data. Dan kita yakin bahwasanya panitia masjid tersebut amanah, menyalurkan tepat pada orangnya, insya Allah tidak ada masalah.
Tapi kalau kita takut panitia masjid justru untuk dia jatahnya lebih besar, atau justru malah tidak amanah, atau justru malah sebagian memberikan setelah lebaran, tidak sah. Maka seperti itu jangan, kita salurkan sendiri. Atau kita punya data, kita punya orang, kita punya lihat, ini teman kita ini butuh, ini kerabat kita ini butuh. Maka kita berikan langsung, itu afdol juga. Dalam artian dia teman kita, dia kerabat kita, dia ada rahim dengan kita, maka kita memberikan zakat 1 pahala, kita menyambung silaturahim dapat 1 pahala lagi. Ternyata dia tetangga kita, dapat pahala lagi dia tetangga kita. Masya Allah. Dan memang dengan kita memberi langsung itu beda. Poinnya. Rasanya beda, ininya beda. Dia berterima kasih, dia Masya Allah, dia doakan kita, itu kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Allah Ta'ala. Baik, sepertinya ada telepon lagi yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Mbak Allah di Sumatera Barat. Baik, Pak. Silakan, Pak. Pertanyaannya, Pak. Yang saya ingin ditanyakan masalah salat tasbih. Mohon diulang, Pak. Masalah salat tasbih dan 7 Ramadan. Apa ada dalilnya itu? Itu yang ditanyakan. Ya, ada lagi, Pak? Cuma itu aja. Ya. Minta jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan ditanggapi. Nah, Allah Ta'ala alam, sampai saat ini saya belum bisa mendeteksi, saya belum punya ilmu tentang salat tasbih. Jadi Allah Ta'ala alam mungkin bisa kita pending, atau bisa kita tanyakan ke ustaz-ustaz yang lainnya. Baik. Akan derajat hadisnya kah, ataukah ada, karena memang di literatur fikih yang kita dapati itu tidak ada nama bab sholatut tasbih. Saya pribadi tidak mendapatkan, tapi yang mengamalkan saya juga belum punya dalilnya, apa dalilnya, absahnya dan seterusnya. Allah Ta'ala saya tidak bisa jawab. Ya, baik. Cuma kalau Anda boleh bertanya, Ustaz, kalau misalnya itu sholat tasbih, Ustaz, kalau misalnya nisfu Sya'ban itu bagaimana sebenarnya, Ustaz? Karena agak-agak mirip kan, jadi anak keingat untuk menanyakan itu. Nah, ada memang hadis yang familiar, idza tasafa Sya'ban, apabila telah masuk setengah Sya'ban, ada ibadah khusus dan seterusnya. Yang jadi permasalahan di sini, pertama memahami dalam hadis yang nisfu Sya'ban tersebut. Kedua, derajat hadis yang mengkhususkan ibadah tersebut. Terjadi perdebatan dan bisa kita tegaskan bahwasanya rata-rata hadisnya dhaif dan tidak bisa kita amalkan. Tapi barang siapa yang sudah terbiasa beribadah, lanjutkan. Lanjutkan sampai selesai. Ya, ada juga hadis yang mengatakan tidak boleh beribadah ketika, atau tidak boleh berpuasa kalau sudah masuk setengah Sya'ban. Ini juga diperselisihkan derajatnya. Artinya adalah kalau memang sudah itu menjadi kebiasaan kita, tanpa kita khususkan, bismillah, lanjutkan. Tapi untuk mengkhususkan suatu ibadah, suatu bilangan, suatu waktu, suatu tempat, ini perlu dalil yang sangat tegas, dalil yang memang mengkhususkan. Tapi kalau dalil umum tidak bisa kita khususkan dalam ilmu usul fikih. Allah Ta'ala alam. Berarti harus jelas dulu ya, Ustaz. Harus ada dalil yang menjelaskan itu tuh waktunya tertentu. Baik. Kembali ke topik zakat, Ustaz. Saya memiliki 100 gram emas, tapi semuanya saya pakai bergantian sebagai perhiasan. Nah, ini pertanyaan yang cukup aplikatif juga di masyarakat. Apakah tetap diwajibkan untuk membayar zakatnya, Ustaz? Nah, Masya Allah, 100 gram bergantian, satu pakai itu 50-50. Dan harinya mungkin berbeda, Ustaz. Senin apa? Iya, Masya Allah. Artinya ibu orang kaya. Allahumma barik. Artinya ibu orang kaya, subhanallah. Kita keluarkan. Semoga dengan kita keluarkan terus Allah tambah 100 gram lagi. Amin. Ya. Amin. Jadi keluarkan zakat karena di sana ada harta orang lain. Sebagian juga bertanya, Ustaz, tahun lalu kan sudah, Ustaz. Kalau masih ada tahun ini 85 gram, keluarkan lagi. Ternyata setelah kita keluarkan bukan berkurang. Masya Allah. Makin bertambah. Itulah zakat tadi. Zakat itu artinya bertambah dan berkembang. Ya. Jadi kita keluarkan terus zakatnya. Allah Ta'ala. Lebih aman dan lebih berkah, insya Allah. Betul. Dan juga ini sebagai bentuk kewajiban, dan Allah mengancam keras orang-orang yang menimbun, menyimpan.
ada memang perbedaan pendapat apakah zakat perhiasan itu tidak ada atau yang disimpan. Maka kita katakan semua perhiasan dipakai, dipajang dan seterusnya itu kita keluarkan sebaiknya. Nah, izin saya nambahkan. Ya. Ini emas ya 100 gram. Bagaimana dengan saldo ATM? Ya. Kenapa tidak dibahas? Ya. Otomatis juga ada. Konversikan ya Ustaz kan jadi uang ya. Iya. Ya. Kedua, saldo ATM, kemudian uang yang dibawa bantal. Iya, iya. Nah, dikumpulkan semua harta yang kita miliki, dikonversikan dengan emas, berapa dapatnya dikeluarkan zakatnya. Jadi bukan hanya emas toh. Ya, emas ini 100 gram. Sering miss nih Ustaz. Jadi semua harta kita semua dikonversikan dengan setara dengan 85 emas. gram. Oh. Misalnya emas saya cuma 30 gram. Oke, duitnya gimana? Iya, iya. Ininya bagaimana, ini bagaimana, ATM bagaimana, dan sudah berlalu 1 tahun, keluarkan kalau sudah sampai nisab. Dan bisa saja mungkin lebih daripada ini, 200, 300. Ya. Yang kedua, saya beli dulu set 100 gram ini berapa dulu ya? Iya, anggap 1 juta zaman dulu Ustaz. 100 juta berarti. Iya. Kalau sekarang berarti 300 juta. 300 juta, atau 3 kali Saya lipat. keluarkan itu yang waktu saya beli atau waktu yang saya sekarang? Tentu yang sekarang. Ya. Tentu yang sekarang. Oh, kita sudah 3 kali lipat kok 300% naiknya. Kenapa zakat kita malah tidak naik? Ya. Maka kita keluarkan dengan harga yang sekarang. Allah Ta'ala. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini banyak sekali manfaatnya insya Allah. Mudah-mudahan dari yang kita bahas sekarang. Baik, ini ada pertanyaan terakhir Ustadz. Saya bekerja di Jakarta, tetapi ingin menyalurkan zakat fitri ke desa asal saya karena di sana lebih banyak orang miskin. Bagaimana hukumnya? Allah Ta'ala alam, pada dasarnya kita mengeluarkan zakat fitrah kita itu di tempat kita. Ya. Karena apa mungkin sejakarta itu tidak ada orang miskin? Ya kalau kita di rumah klaster, iya coba kita keluar portal. Keluar portal saja sudah, atau di sebelah tembok rumah kita itu ada. Benar. Iya, sehingga memang di klaster kita itu kaya-kaya semua. Keluar kita sedikit mungkin ada orang yang di pinggir jalan atau yang di kolong jembatan atau perumahan-perumahan kecil, gang-gang sempit, banyak, insya Allah banyak. Yang afdal kita keluarkan di tempat kita tinggal. Bolehkah kita berikan di kampung? Boleh saja. Pada dasarnya insya Allah dimanapun, tidak dijelaskan di mana tempatnya, tapi yang afdal karena kita bahagia. Jangan sampai tetangga kita tidak makan. Oh, itu pemandangan yang tidak bagus. Oh, di sana kan saya sudah bayarkan, tapi di sini bagaimana? Ya, maka afdalnya memang di tempat kita tinggal, tapi boleh kita berikan dimanapun kalau memang ada keperluan di sana. Allah Ta'ala alam. Ya. So, sepertinya pertanyaan yang saya lantunkan tadi itu adalah pertanyaan yang terakhir pada petang hari ini. Kami meminta kepada Ustaz untuk berikan nasihat di akhir pertemuan kita. Fadal Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, sebagaimana tadi kita jelaskan bahwasanya zakat fitrah atau zakatul fitr. Ada poin yang ingin saya tekankan. Penamaan yang tepat itu zakatul fitr. Kenapa zakatul fitr? Karena dikaitkan Idul Fitr. Kenapa Idul Fitr? Karena fitr itu artinya berbuka, bukan fitrah. Ini dua hal yang kita sering salah paham. Satu zakat fitrah, kemudian kembali ke fitrah. Idul Fitr itu kembali berbuka, yang tadinya tidak makan selama 1 bulan, kemudian Idul Fitr kita berbuka, bukan fitrah. Kenapa? Wong dia tidak berpuasa, apanya yang kembali kepada fitrah. Ya. Dan Nabi SAW katakan lisaim inda fitrihi farhatan, bagi orang berpuasa ketika fitrihi, bukan ketika Idul Fitri, tapi ketika dia berbuka ada 2 kebahagiaan. Dan ketika berbuka ini 2 makna. 1 berbuka pada sore hari, 2 berbuka pada Idul Fitri. Maka dia mendapatkan kebahagiaan. Orang yang berpuasa ketika depannya ada kurma, ada es teh, dia bahagia. Orang yang berpuasa ketika Lebaran, Idul Fitri, dia pakai baju Lebaran, dan dia bahagia. Kenapa? Dia sudah melewati ujian. Maka kita bersihkan, kita sucikan dengan kita membayar zakat. Ibarat orang yang sudah sholat fardu, dia iringi dengan sholat sunnah. Andai kata ada kekurangan, tidak khusyuk, ada cacat dan seterusnya, ditutup dengan sholat nafilah, sholat sunnah rawatib tadi, sehingga ibadah fardunya menjadi sempurna. Begitu pula ibadah puasa kita menjadi sempurna dengan kita membayar zakat fitrah. Allah Ta'ala alam, cukup sekian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, tak terasa kita sudah di penghujung acara.
Semoga yang kita lalui selama kurang lebih 1 jam ini menambah wawasan kita, dan semoga nasihat yang kita dengarkan menjadi penguat iman, dan semoga media pertemuan ini menjadi saksi bahwa kita pernah berbanjelis bersama sebagai amal pemberat langkah kita di hari ke surga insya Allah. Kita selipkan juga doa-doa kita untuk saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa krisis kemanusiaan seperti di Palestina dan daerah-daerah konflik lainnya, karena semakin dekat Ramadan mudah-mudahan semakin dekat doa kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, Ana Reza Abu Ghazi beserta Ustadz Dr. Ali Mustafa Hafizahullah Ta'ala beserta kru yang bertugas di Asil TV pamit undur diri dari hadapan sahabat Asil TV semua. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? La ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada Ramadan ini, bahkan 2 hari sebelumnya, dari tanggal 29 Sya'ban, kita mengawali kegiatan dan berlanjut sampai hari ini, sampai detik ini, walillahil hamd. Akan tetapi, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, seperti yang Anda bisa saksikan melalui layar kaca Anda, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, walaupun kita sudah pindah di ruang sholat utama Masjid Al-Hijrah, namun
kondisi masih belum sempurna seutuhnya. Masih ada plafon, masih ada AC, masih ada karpet yang belum tersedia. 3 hal ini menjadi fokus utama pekerjaan setelah Ramadan. Namun kita masih membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan untuk penyempurnaan bahagian masjid yang harus diselesaikan. Sekaligus kita informasikan bahwa bahagian atas masjid, ruang utama sholat akhwat, masih dalam pekerjaan rooftop, penyempurnaan rooftop. Bahagian akhir masih ada sekitar 40% lagi yang harus dilakukan pengecoran, dan insya Allah pekan-pekan ini akan ada pengecoran sekitar 20%, masih bersisa 20% lagi bi'idznillah azza wa jal. Tugas kita untuk menyempurnakan pengecoran rooftop Masjid Al-Hijrah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentunya apa yang telah kita capai sekarang, apa yang telah kita nikmati sekarang adalah bahagian daripada keikutsertaan antum semuanya, baik materi atau doa atau support atau usulan-usulan yang kemudian aplikasikan di dalam pembangunan masjid ini. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Dan kita masih terus membutuhkan donasi, uluran tangan dari kaum muslimin dan muslimat, masih membutuhkan biaya untuk melanjutkan pembangunan masjid. Yakinlah dan percayalah saudaraku bahwa harta yang kita keluarkan ikhlas di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala bukanlah harta yang akan hilang, akan tetapi harta yang kita simpankan untuk akhirat. Dan harta itu akan Allah ganti dengan kelipatan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Mari saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bekerja sama untuk membangun rumah Allah, tempat kaum muslimin dan muslimat beribadah, sekaligus tempat menuntut ilmu para santri yang akan belajar mulazamah di Masjid Al-Hijrah. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad.